memang untuk membuat kebersamaan itu acap kali tidak otomatis. Tidak otomatis, perlu diupayakan untuk mewujudkannya. Masalah waktu, ya toh. Masalah waktu aja itu kadang-kadang mencocokkan waktu itu tidak mudah. Ya, beberapa teman, aduh Pak, ini sekarang kesulitan. Dulu pada waktu anak-anak mereka gampang. Tapi setelah yang satu sudah mahasiswa, yang satu SMA, punya kegiatan masing-masing, ibu, mama, masalah waktu saja itu harus dicocokkan. Dan seringkali kita harus saling berkorban. Tidak bisa, ya kalau lalu kita biarkan, ya sudah nggak ada waktunya. Lalu kita tidak mengupayakan. Nah, kebersamaan, momen kebersamaan yang sangat penting itu tidak pernah terwujud. Nah, saya ingin mendorong, mari kita upayakan waktu. Kemudian juga kepentingan. Ya, kepentingan ya, beberapa orang itu buang-buang waktu ya, yang anak ngejak makan bersama, ayo Pak makan bersama di luar, repot membuang makan di luar, habis waktu 2 jam, makan di rumah 5 menit selesai, toh sama-sama kenyangnya. Ya, oke, ya kalau begitu ya sudah tidak ada. Kalau masing-masing itu hanya memikirkan kesenangannya sendiri, ya. Sebuah ungkapan mengatakan janganlah kita itu hanya memikirkan kepentingan dan kesenangan sendiri, tapi pikirkan kepentingan dan kesenangan orang lain, apalagi anggota keluarga, orang-orang yang paling kita cintai, orang-orang yang paling kita kasihi, orang-orang yang kita katakan, ya inilah kita bahtera rumah tangga, ini adalah, nah kepada itulah kita harus memfokuskan. Kepentingan, kadang-kadang kita harus berkorban. Ya kalau memang ya lebih mudah begini sih ya, hidup sendiri-sendiri aja lebih mudah. Lah kalau hidup sendiri ngapain dulu berkeluarga? Loh lah iya toh. Ya, kalau ya sudah hidup sendiri. Lah kalau lalu setelah ada tantangan ya sudah hidup sendiri, kamu makan sendiri, minum sendiri, pergilah sendiri dan sebagainya. Loh ngapain kita berkeluarga? Keluarga itu kan begini, loh dulu itu saya tidak kenal Bu Indah. Ya dia lahir di gunung, saya lahir di pantai. Ya dia lahir di lereng Gunung Ungaran, saya lahir di tepi pantai di daerah Jepara. Ya asam di gunung, garam di pantai, ketemulah. Ketemu di Semarang, lalu kita basa-basi, pacaran, lalu menikah. Lu artinya dulu itu terpisah jauh, sekarang berupaya menikah. Ya ayo bersama-sama. Lalu sekarang ya sudah, kamu sendiri. Lah ngapain kalau sendiri, kan kita menikah. Ya kalau lalu masing-masing mementingkan diri sendiri, ya ngapain kita menikah? Dalam pernikahan harus ada pengorbanan satu dengan yang lainnya. Kasih atau cinta itu salah satu unsur pembentuknya adalah berkorban. Kalau kita mengasihi keluarga kita, ya kita berkorban kepentingan. Supaya apa? Kebersamaan itu bisa terwujud. Kita dipenuhi dengan momen-momen yang indah dan menyenangkan. Pergi bersama dengan keluarga, bertamasya bersama dengan keluarga, menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, menyalurkan hobi bersama dengan keluarga, itu merupakan impian yang saya ingin katakan itu harus kita wujudkan. Perlu rekayasa, perlu upaya, ya perlu juga penyesuaian mood atau suasana batin. Ya kadang-kadang anak-anak pengen makan, lalu pengen katakanlah pergi bersama ya ayahnya, ya ini yang sering saya alami. Moodnya baru tidak baru entah bagaimana moodnya baru tidak pengen makan, ya tapi ya kita harus berkorban. Ya, kita harus switch, kita harus berubah. Nah, kalau kita lalu menyesuaikan, mengharmoniskan suasana batin aja tidak berhasil, nah kebersamaan itu tidak pernah terjadi. Ya, kita perlu menyesuaikan mood, suasana batin, suasana hati. Kemudian juga perlu mengalah atau berkorban. Ya, mengalah atau berkorban. Yang satu pengen sepedaan, anak-anak pengen renang. Nah, gimana?
Ya sudah kamu renang-renang, ya aku sepedaan, kamu senang, aku senang. Ya nggak bisa. Ya harus ada yang ngalah. Nah, kalau saya harus Pak, siapa yang harus ngalah pertama? Menurut saya yang harus ngalah pertama adalah ayah. Sebagai kepala keluarga. Jangan Oman Amin. Habis kedua baru ibu. Nah, ya sebagai kepala keluarga kita harus mengakomodir, ya mengakomodir semua kepentingan istri dan anak-anak. Ya, yang saya dengar cerita ada teman yang suaminya itu tidak suka berenang, anaknya suka berenang, istrinya suka berenang, suaminya nggak suka berenang. Ya beberapa tahun nggak pernah terjadi renang bersama. Sampai satu waktu akhirnya sang ayah itu akhirnya menyadari, oke lah, ya jadi dia menyiapkan segala sesuatunya, akhirnya dia melihat anaknya berenang, dia berenang, meskipun dia tidak suka berenang, tapi akhirnya dia bisa senang karena bisa menyenangkan orang-orang yang dia senangi. Akhirnya dia mengorbankan, oke nggak apa-apa, kita akan atur waktu renang berikutnya. Nah maksud saya itu seperti itu. Istri juga mengerti, oh suamiku, anak-anak juga mengerti, oh ayahku ini memahami akan keinginan dan kesenanganku. Menghargai, menghormati. Nah, janganlah sampai terjebak lalu akhirnya keluarga itu terpecah, melakukan kesenangan sendiri-sendiri. Istri punya kelompok sendiri, suami punya kelompok sendiri. Lalu anak-anak punya kelompok sendiri dan kita membiasakan seperti itu. Kita tidak mengupayakan, kita tidak merekayasa, kita tidak berkorban satu dengan yang lain. Lalu lama-lama keluarga itu begini, akan terpisah. Akan terpisah loh. Kalau malam kumpul, lama-lama jadi kandang. Lama-lama jadi kandang, jadi kos-kosan. Malam-malam kumpul sudah capek semuanya. Ya tinggal kamar sendiri. Besok pagi begitu. Nah ini lama-lama jadi kayak kamar kos begitu saja. Karena apa? Masing-masing anggota keluarga itu sudah menyalurkan kesenangannya dengan teman-teman yang sehobi. Nah menurut saya ini bahaya. Karena apa? Energi terbaik ketika kita senang, ketika kita bahagia, ketika kita bersuka cita, itu kita berikan kepada teman-teman kita yang lainnya, kepada para pehobi yang lainnya. Suami kalau bisa tertawa lepas dengan teman-temannya, pulang ke rumah tinggal marahnya. Ibu bisa tertawa lepas dengan teman arisannya, foto sana foto semuanya, bahagia dan sebagainya. Sampai rumah moodnya sudah jelek. Anak-anak lebih suka bercanda dengan teman-teman sebagainya. Sampai rumah lihat ayahnya, ibunya, moodnya langsung hilang semuanya. Nah sayang sekali, energi sukacita, kebahagiaan, kebersamaan, kesenangan yang terbaik itu justru kita berikan kepada orang lain. Nah, mari kita rekayasa hidup kita dalam keluarga supaya tertawa paling keras itu di keluarga. Ya, anak-anak itu bisa tertawa terbahak-bahak itu yang menikmati orang tuanya, bukan dia tertawa dengan teman-temannya. Istri kita bisa senang, bisa tersenyum bahagia itu diberikan pada waktu kumpul dengan keluarga, jangan dengan yang lainnya. Jangan keluarga diberi energi sisa, emosi yang negatif. Nah, kalau begitu marilah kita harus merekayasa.